Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua persembahan Medio by KG Media di Spotify. Hingga September 2022, Sulawesi Selatan telah menyuplai kebutuhan beras kira 120.000 ton ke provinsi lain. Angka ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai pemasok komoditi beras terbesar di Indonesia. Pimpinan wilayah Bulog wilayah Sulsel Bar Bahtiar AS menyampaikan selain Sulsel, daerah lain yang menjadi pemasok beras di Indonesia saat ini antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, Lampung, dan Sumatera Selatan. Sementara daerah-daerah yang menerima beras dari Sulawesi Selatan diantaranya DKI Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Beras Sulsel juga dikirim ke Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan beberapa daerah lainnya. Bahtiar menuturkan Sulsel akan terus menyuplai kebutuhan daerah lain hingga akhir tahun. Adapun stok beras Sulsel yang ada di Bulog saat ini mencapai 130.000 ton lebih. Stok tersebut dinilai masih cukup sampai dengan akhir tahun ini. Apalagi pihaknya terus melakukan pembelian beras petani untuk stok cadangan beras pemerintah atau CBP. Dua kasus kekerasan secara fisik di lingkungan satuan pendidikan kembali terjadi pada salah satu SMK di Jember Agustus kemarin dan sebuah SMA di Sidoarjo, Jawa Timur yang mengakibatkan seorang siswa kelas 10 dan seorang siswa kelas 11 meninggal dunia. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menginstruksikan pembentukan Satgas Perlindungan Siswa di sekolah pada jam sekolah mencegah kekerasan fisik maupun non-fisik bersama orang tua atau komite dan siswa atau OSIS. Sementara bagi sekolah dengan boarding school yang ada di kawasan pesantren atau kawasan lainnya, perlu ditambahkan perwakilan dari pesantren atau pengelola asrama dan memperkuat ekstrakurikuler termasuk menyusun pembelajaran terintegrasi dengan program anti kekerasan serta penguatan intrakurikuler dan kokurikuler. Sahabat Sonora, di hari jadinya yang ke-212 tahun, Kota Bandung terus melakukan pembangunan, di mana pemerintah Kota Bandung memastikan akselerasi pembangunan dilakukan sebagai upaya untuk mesejahterakan warga Kota Bandung. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi agar juga pembangunan berjalan dengan lancar. Sekda Kota Bandung, Emma Sumana mengatakan bahwasanya salah satu pembangunan yang tengah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam waktu dekat ini adalah percepatan pembangunan Bandung Intra-Urban Toll Road, dan itu dimulai dari gerbang tol Paster sampai dengan Cibiru. Selain itu pula, pemerintah Kota Bandung juga meminta kepada pemerintah pusat agar gerbang tol kilometer 149 atau interchange Gede Bage ke Jalan Soekarno-Hatta dapat segera dibuka dan beroperasi sebagai bentuk pengurangan kepadatan ataupun tekanan trafik di kawasan Bandung Timur. Terungkapnya dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung yang melibatkan Hakim Agung menguatkan indikasi saat ini negara dalam keadaan darurat peradilan dan peradaban hukum. Pembenahan peradaban hukum secara menyeluruh mendesak untuk dilakukan. Mantan Hakim Agung Tegayus Lumbun mengatakan penahanan terhadap Hakim Agung bisa menjadi isu yang tidak saja menggemparkan masyarakat di dalam negeri, tapi juga secara internasional. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.